Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Relasi yang Sehat. Seringkali sebagai orang percaya, kita kurang menyadari kalau sesungguhnya relasi kita dengan Allah, dengan Bapa di surga, merupakan relasi yang tidak sehat atau belum sehat. Bagaimana tidak? Sebab seringkali kita hanya mengharapkan kasih yang sepihak. Kita menuntut Allah mengasihi kita. Kita mengharapkan Allah untuk selalu mengasihi kita. Tetapi kita tidak mau mengerti hal yang sebaliknya. Kalau kita perhatikan relasi antara anak dan ayah, misalnya, anak cenderung mengharapkan kasih sayang dari ayahnya. Si anak memang cenderung tidak memikirkan bahwa ia juga sepatutnya mengasihi ayahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, si anak yang baik akan menyadari bahwa sebagai anak juga perlu mengasihi orang tua sebagai bentuk timbal balik sebuah relasi. Sama, saudara, kita pun seiring dengan bertumbuhnya kekristenan kita mestinya juga perlu mengasihi Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Ketika Allah mengasihi kita dan kita juga mengasihi Dia, maka terjalin relasi atau hubungan yang sehat serta intim di kedua pihak. Inilah sesungguhnya yang diharapkan Allah dari kita, orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilihnya, yaitu untuk mengasihi Dia dengan keseluruhan hidup kita. Karena memang hidup kita ini adalah miliknya, maka ini menjadi kemutlakan, saudara. Jangan kita tawar, juga jangan sampai ada perhitungan, dan jangan lagi ada alasan untuk tidak mengasihi Dia. Sekalipun kita jatuh, kita dalam keadaan terpuruk, lemah, atau bahkan sakit, kita harus tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Karena memang kita ini miliknya seutuhnya. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari sadar, saudara, bahwa dalam suka duka yang kita alami, sejatinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Bahkan tangannya yang kuat sesungguhnya sedang memegang dan menuntun kita. Dia selalu mengasihi kita, saudara. Itulah sebabnya kita perlu belajar untuk mengasihi Dia seutuhnya. Karena di segala musim hidup kita, Dia selalu menyatakan kesetiaan dan penyertaannya kepada kita. Tidak pernah kita ditinggalkan. Sebaliknya, kitalah yang mudah kecewa dan meninggalkan Allah. Itu kalau kita mau rendah hati dan jujur. Atau bahkan mungkin saat ini
kita sedang menjauhi Dia? Coba kita periksa diri kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mengasihi Allah dengan seutuhnya, agar kita bisa memiliki relasi yang sehat dengan Allah? Sebenarnya sederhana. Kita bisa mulai dari kegiatan kita sehari-hari, belajar untuk tidak menyakiti orang lain, hidup jujur, berkomunikasi dengan Allah dalam doa kita, mengandalkan Dia dalam segala perkara hidup kita, mudah mengampuni, dan juga berani mengakui kesalahan kita serta memperbaikinya. Mengakui kesalahan itu tidak mudah, saudara, sebab rata-rata ego kita masih tinggi. Kita sering merasa benar. Kalau melakukan kesalahan, pasti itu orang lain. Itulah sebabnya mari kita belajar. Selain itu, mulailah membangun relasi yang positif dengan Allah melalui berdoa dan bersekutu dengan Dia. Jangan pernah lewatkan hari tanpa berdoa. Sebaliknya, selalu awali hari kita dengan doa. Juga, mulailah belajar mengandalkan Allah dalam segala musim hidup kita. Segala ikatan yang mengganggu atau yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan, segera lepaskan. Jangan mau dibelenggu oleh harta. Jangan juga mengandalkan kekuatan orang atau diri sendiri. Jangan terlalu bergantung pada relasi. Tapi bergantunglah dan andalkan Tuhan saja. Ini memang tidak mudah, dibutuhkan ketekunan dan latihan. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah membuka diri seluas-luasnya untuk kita kasihi dan kita memiliki kesungguhan, kita pasti bisa memiliki relasi yang sehat dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.